Oke, saya akan coba mendiskusikan ya mungkin seperti paper podcast untuk sebuah paper yang menarik dari MIT Sloan Management Review karya John Shook, bagaimana cara mengubah budaya, lessons atau pelajaran dari NUMMI. Oke, ini adalah New United Motor Manufacturing Incorporation, melakukan joint venture antara General Motors dengan Toyota, dan memberikan kesempatan terhadap General Motors untuk mempelajari bagaimana Toyota Production System dan bagaimana mengubah budaya dari sebuah pabrik yang mungkin dysfunctional, pabrik yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi pertanyaan utamanya adalah bagaimana manajer mengubah budaya dalam sebuah organisasi. Pertemuannya adalah awali dengan mengubah apa yang dilakukan orang dibandingkan apa yang orang pikirkan. Ya, ini berbeda ya. Ternyata biasanya yang didahulukan itu adalah apa yang orang pikirkan, baru itu mau budaya itu begitu. Tapi ternyata tidak ya. Yang diubah itu justru adalah apa yang orang lakukan, begitu. Lebih mudah to act your way to a new way of thinking than to think your way to a new way of acting. Ya, jadi ya, mungkin intinya sih lebih mudah nyuruh cara kerja yang baru begitu daripada cara pikir yang baru. Kemudian berikan karyawan makna dari apa yang dikerjakan ya, terutama ketika dia sukses mengerjakan sesuatu. Kemudian recognize that the way that problems are treated reflects your corporate culture. Jadi bahwa bagaimana cara kita menangani permasalahan itu merefleksikan budaya dari korporasi atau organisasi kita. Nah, jadi bagaimana? Ini ringkasan ya, tapi cerita lengkapnya adalah General Motors dan Toyota membuat sebuah joint auto plant ya, jadi pabrik yang merupakan kerjasama di mana merupakan pabrik terburuk. Nah, tapi kemudian ini menjadi yang terbaik begitu, hasil yang terbaik. Dan mengapa bisa begitu? Ya, pada 2010 New United Motor Manufacturing ini adalah joint venture ya dari Toyota dan General Motors, will close its doors ya, mungkin mau tutup ya. Kenapa ya? Karena someone was there as its launch and witnessed a striking story of phenomenal company culture invention. Apa ini artinya? Will close its doors. Tapi intinya ada culture invention. Bagaimana yang sehingga sering ditanya orangnya ini ya, apa yang kamu lakukan sehingga bisa mengubah budaya NUMMI secara dramatis, secara cepat? Ya, bisa saja dia menjawab begitu ya. Kita menerapkan Toyota Production System, Toyota Management System, tapi ternyata itu terlalu simplified ya, tidak terlalu jelas. Cara yang lebih baik untuk menjelaskan apa yang kita lakukan dari mengubah yang sangat ya tidak berfungsi pabriknya, ini General Motors Fremont, California, terhadap manufacturing plant yang menjadi teladan. Padahal pekerjaannya orangnya sama, budayanya orangnya persis sama, membawa budaya masa lalunya, tapi menjadi sangat teladan. Dan ini mungkin sering ditanya ya, sekarang menjadi teladan juga. Oke, nah kita ingin tahu dulu ya apa itu culture ya di pada awalnya dulu nih. Bagaimana NUMMI ini mulai terbentuk dan bagaimana how it fared ya. Toyota meng-hire beliau pada tahun akhir 83 untuk dalam menjadi pihak Toyota dalam joint venture dengan General Motors. Ya, beliau ditugaskan terhadap formed group of companies Toyota City Headquarters in Japan,
Ya mungkin untuk belajar begitu dulu mungkin ya, develop and deliver training programs. Nah kemudian ya NUM ini belum punya nama gitu ya awalnya. Ya NUMI ini sebenarnya masih sebuah gagasan ya, belum ada karyawan, belum ada manajer. Jadi itu hanyalah sebuah konsep, sebuah mimpi begitu. Ya, mengapa mereka ingin mencoba NUMI? Ya, karena intinya sih sebenarnya mereka mendengar tentang Toyota Production System dan kemudian tertarik ya. Apakah ini bisa menjadi sebuah pilihan begitu untuk dan meningkatkan performansi mereka. Di sisi lain, Toyota ingin belajar ya. Toyota want to learn bagaimana mengembangkan sebuah pabrik di Amerika dengan budaya Amerika. Karena Honda dan Nissan itu sudah duluan begitu. Dan dia berpikir kenapa kita tidak langsung implementasi di pabrik yang sudah ada. Oke. Dan dia punya partner untuk akhirnya belajar. Sehingga ini menjadi kerjasama yang menguntungkan ya antara General Motors dengan Toyota. Ya, perlu kita pahami juga bahwa Toyota ini tidak dalam proyek NUMI ini tidak berespektasi banyak-banyak begitu ya untuk target-target bisnisnya, tapi intinya dia ingin belajar. Ya, ingin belajar bagaimana menerapkan Toyota Production System di sebuah pabrik di Amerika. Dan yang ternyata menarik memang NUMI ini adalah sebuah pengalaman belajar yang sangat bagus begitu ya, dirasakan oleh penulis sebelum dia akhirnya mau mengajari Toyota. Ya kemudian John Shook ini penulisnya ini intinya belajar begitu ya, atau sebenarnya mengajarkan juga sekalian di mother plant-nya atau di induknya yang memproduksi Corolla, major prosesnya dalam assembly mobil, kemudian bekerja sama dengan para mitra dari Jepang, kemudian mengembangkan training program, bagaimana untuk mengenalkan Toyota Production System terhadap karyawan di NUMI nantinya. Nah, yang menarik ini akan diterapkan di Fremont plant, ya, di pabrik di Fremont yang terkenal sebagai komunitas yang buruk gitu ya, kumpulan karyawan yang buruk, bahkan dianggap terburuk begitu. Wah, sangat mengerikan. Memiliki reputasi yang kurang baik, sering demo begitu ya, bahkan mensabotase kualitas, absen, dan kualitasnya juga buruk tadi betul. Dan ini adalah di awal 80-an. Jadi kalau terburuk di GM system, berarti memang sangat-sangat buruk begitu ya. Oke, Toyota memiliki concern atau memiliki minat ya untuk mentransplantasikan atau untuk menerapkan salah satu production systemnya, aspek dari production system, yaitu adalah cultivating employee involvement atau meningkatkan keterlibatan dari karyawan. Meskipun itu dalam sebuah tempat kerja yang seburuk Fremont, Toyota berpikir bagaimana pekerja yang punya reputasi yang sangat buruk tadi, budaya yang sangat buruk tadi, bisa mendukung quality. Bagaimana mereka bisa menerapkan dan mendukung konsep dan praktek teamwork tapi ternyata militant workforce bukanlah penghalang utama ya. Ya, jadi tadi workforce yang atau pekerja yang militan gitu mungkin ya, yang menjadi entah mungkin maksudnya adalah yang paling militan, yang paling membuat masalah begitu, ternyata bukan masalah terberat.
Ya, banyak masalah lain yang muncul, tapi itu bisa ditanggulangi. Dan para pekerja ini yang sangat mengejutkan, tidak hanya menerima Toyota Production System, tapi bahkan menyambut, melaksanakan, menerimanya dengan passion, ya, dengan semangat. Bahkan efek-efeknya absen atau bolos kerja hanya 2%, awalnya 20%. Ya 20% bolosnya, tinggal sisa 2%. Awalnya quality terburuk bisa menjadi quality terbaik. Padahal pekerjanya persis sama. Termasuk para troublemaker, para pembuat masalah juga masih ada di sana. Yang the only thing that changed was the production and management system. Jadi satu yang berubah itu adalah sistem produksi dan sistem manajemennya. Dan somehow, dan entah bagaimana caranya, budayanya juga ikut berubah. Selanjutnya kita nanti akan bahas need a new way of thinking, a cure way to it, ya. Jadi katanya ingin cara berpikir yang baru, action, ya. Jadi tidak berpikir, tidak mengubah cara pikir, ya, tapi cara action, ya, menarik juga.